Soal ini membahas mengenai struktur akar. Secara spesifik, yang menjadi pertanyaan adalah struktur yang menyebabkan pertumbuhan cabang akar. Jadi kalian harus paham mengenai struktur bagian dalam dari akar. Di sini ada gambar penopang melintang, jadi kalau akar kalian belah, kurang lebih gambar yang terlihat adalah seperti itu. Kalian harus tahu struktur-strukturnya dari yang paling luar hingga yang paling dalam. Di bagian paling luar ada selapis sel yang merupakan sel epidermis. Penamaan sel epidermis ini sebenarnya tidak cuma di akar, pada kulit, pada batang, pada daun, tidak cuma di tanaman juga. Itu biasanya disebut sebagai epidermis atau lapisan paling luar. Lapisan epidermis adalah lapisan yang terluar dan merupakan barier untuk melindungi organ di dalamnya dengan kondisi di lingkungan sekitar. Epidermis bukanlah tempat pertumbuhan cabang akar. Di bawah endodermis ada korteks. Korteks adalah sel parenkim, yaitu sel yang hanya berfungsi untuk jaringan pengisi. Dia bisa berdiferensiasi untuk sel yang berfungsi khusus, misalnya penyimpanan cadangan makanan. Mungkin kalian pernah dengar bahwa akar bisa jadi penyimpanan cadangan makanan, sehingga kalian mengambil wortel, lobak, itu adalah akar yang berubah fungsi menjadi penyimpanan. Nah, itu pada sel korteksnya. Tapi fungsi utamanya hanya untuk pengisi. Kemudian di bawah korteks ada selapis sel lagi seperti epidermis yang disebut sebagai endodermis. Dalam biologi endo ini biasanya disebutkan untuk istilah-istilah yang berada di dalam. Endodermis adalah lapisan dermis yang ada di bagian dalam. Dan endodermis memisahkan bagian dalam atau pusat akar yang disebut sebagai stele dengan bagian korteks keluar. Tepat di bawah endodermis ada satu lapis sel yang disebut sebagai perisikel. Nah, dari perisikel inilah cabang akar bisa tumbuh keluar. Kalau pada endodermis fungsinya untuk mengatur transport molekul dari luar ke dalam stele, di mana di dalam stele ada pembuluh vaskuler untuk transportasi ke seluruh tubuh tanaman. Nah, di dalam stele, di dalam lapisan perisikel, barulah dapat ditemui jaringan vaskuler yakni floem dan xilem. Dari pilihan jawaban yang ada, pada pilihan A adalah floem. Ini bukan pilihan jawaban yang tepat, karena floem adalah jaringan vaskuler yang berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Kemudian di pilihan jawaban B ada korteks. Korteks adalah jaringan pengisi. Ini juga bukan pilihan jawaban yang tepat, karena pada korteks tidak terjadi pertumbuhan cabang akar. Pilihan C adalah pilihan yang tepat. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perisikel adalah sel di bawah endodermis yang fungsinya secara spesifik untuk pertumbuhan cabang akar. Kemudian di pilihan D ada parenkima. Parenkima adalah jenis sel pengisi. Ada parenkima yang korteks, ada parenkima penamaan lain, tapi parenkima sesungguhnya adalah sel yang berfungsi sebagai jaringan pengisi. Lalu pilihan E adalah endodermis, yaitu lapisan yang memisahkan antara stele atau pusat akar dengan pembuluh vaskuler dengan korteks di luarnya. Pilihan jawaban yang benar adalah C, perisikel.